Ada yang perlu disampaikan? Kalau tidak, kita mulai. Ada? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada, mari kita mulai topik bahasan kita, karena waktu ini terbatas, hanya 45 menit. Topik bahasannya adalah seperti yang Bapak sampaikan tadi tentang kesetimbangan kimia. Silakan lihat di buku LKS bab yang terakhir. Sudah ya, sudah dilihat buku LKS-nya. Jadi kesetimbangan itu berbeda dengan dalam kehidupan sehari-hari kan ada istilah seimbang, setimbang, gitu kan. Apa bedanya? Lalu dalam reaksi kimia itu ada dua jenis berdasarkan arah reaksinya. Jadi ada dua jenis reaksi. Yang pertama namanya reaksi yang berlangsung satu arah atau reaksi berkesudahan. Tanah panahnya satu arah ke kanan, itu namanya reaksi berkesudahan. Atau istilahnya di dalam kimia itu disebut dengan istilah irreversible. Jadi berlangsung ke kanan, satu arah dari reaksi menghasilkan hasil reaksi satu arah. Namanya irreversible. Kemudian ada reaksi yang dapat balik. Ya, dapat balik. Nah, nanti istilahnya adalah reaksi reversible. Contoh misalnya aki ya, aki atau sel aki itu pada saat digunakan, pada saat aki itu digunakan, misalnya sepeda motor Anda itu ada akinya, saat digunakan itu reaksinya menghasilkan energi listrik. Jadi ada perubahan dari tembaga yang digunakan adalah Pb timbal ya, timbal oksida menjadi ganda massa 4 menjadi timbal sulfat, itu reaksinya. Berlangsung ke kanan pada saat dia digunakan. Pada saat diisi aki itu akan terjadi sebaliknya. Sebaliknya dari Pb4 ini kembali membentuk timbal dan timbal oksida. Itu namanya reaksi pengisian. Ada reaksi pemakaian, ada reaksi pengisian. Itu namanya reaksi yang dapat balik. Ada peristiwa yang dapat balik. Jadi ada dua jenis, ada reaksi irreversible, berlangsung satu arah, dan ada reaksi reversible, berlangsung dalam dua arah. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan presentasinya ini. Kalau kalian lihat, bisa nanti dilihat juga di Google Classroom-nya. Ada presentasinya. Coba nanti lihat di Google Classroom. Nanti kalian bisa lihat di Google Classroom. Presentasinya persis seperti ini. Nanti slide-slide-nya silahkan kalian lihat. Ini peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari ada peristiwa. Bapak perbesar dulu nanti. Ini peristiwa. Kalau misalnya gambar di sebelah kiri daripada layar komputer atau di HP kalian itu, ini adalah gambar pipa U yang berisi air. Pipa U yang berisi air. Sebenarnya kemudian di sebelah kanan ini adalah gambar tuas atau permainan waktu TK itu jungkat-jungkit atau dikembangkan menjadi alat timbangan atau neraca. Mungkin ada yang berkomentar, kira-kira perbedaan kedua benda ini apa menurut kalian? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Apa perbedaannya? Bisa? Ada yang berkomentar? Mungkin Dayunia mungkin silakan berkomentar dulu. Pipa U bisa berubah dengan sendirinya. Itu kan. Belum bisa? Oke. Bagaimana modulasinya ini? Bagus nggak ini? Bagus ya? Bisa didengar ya? Coba tes modulasinya. Suaranya bisa didengar nggak ini?
Bisa. Bisa nggih? Bisa. Pak lanjut. Bisa. Pak lanjutkan nggih? Bisa. Dilanjutkan. Jadi gambar yang di sebelah kiri ini adalah pipa U yang berisi air. Ini adalah tuas. Kalau yang di sebelah kiri ini disebut dengan sistem setimbang. Kalau yang sebelah kanan ini namanya sistem seimbang. Bisa diterima ya? Bisa. Namanya setimbang, beda itu setimbang, ini seimbang. Apa bedanya? Kalau yang di sebelah kiri ini, sistem ini bisa berubah dengan sendirinya. Bapak tulis di bawahnya, berubah dengan sendirinya. Itu disebut dengan istilah dinamis. Sedangkan yang di kanan tidak dinamis, tidak bisa berubah dengan sendirinya. Jadi sistem setimbang itu bisa mengalami perubahan dengan sendirinya. Contoh, kalau misalnya pipa U ini, kaki pipa U yang ada di kiri diisi air, airnya akan berpindah ke mana? Yang di kiri ini kan kiri. Kalau yang di kiri diisi air, pindah ke mana? Ke kanan. Kanan. Pindah ke kanan kan? Kanan. Ya. Kalau yang di kanan diisi air, Kiri. pindah ke kiri. Yang di kiri ini airnya dikeluarkan, kemana airnya? Kalau ini dikeluarkan airnya, yang di kiri diambil airnya, pindah ke mana dia? Air yang di kanan ke kiri. Ke kiri kan? Kalau yang di kanan diambil, Air yang di kanan. Air yang di kiri ke kanan. pindahnya air dalam gelas atau bejana pipa U ini kan terjadi dengan sendirinya kan? ya. Kita tambahkan atau kita kurangi itu disebut dengan aksi. Aksi akan menimbulkan reaksi. Jadi aksi pada pipa U ini akan menimbulkan reaksi. Artinya kesetimbangan itu diganggu, maka dia akan berubah dengan sendirinya. Kemudian mencapailah kesetimbangan baru. Kalau misalnya ini diambil, airnya diambil, maka airnya akan turun, tetapi permukaannya sama lagi. Itu namanya kesetimbangan baru. Kalau ditambah, airnya naik, tapi permukaan airnya juga akan sama. Itu kesetimbangan baru. Akibat pengaruh dari aksi yang kita lakukan. Tapi kalau gambar yang di sebelah kanan ini, bebannya kita ambil, apakah dia bisa berubah sendirinya? Bisa apa tidak? Kalau ini diambil, apakah dia bisa seimbang lagi? Enggak kan? Nah, itu namanya. Kalau beban dia menjadi tidak seimbang. Tapi ini kalau diganggu, setimbang lagi. Timbangan baru. Jadi prinsipnya, proses kesetimbangan itu terjadi pada sesuatu yang dapat balik. Ya, itu berubah bolak-balik. Dapat balik. Nah, peristiwa di alam yang dapat balik ini coba perhatikan. Es mencair. Es ujungnya padat bisa berubah jadi air. Kemudian air akan menjadi es. Jadi itu prosesnya bolak-balik atau disebut dengan reversible. Jadi kalau besi berkarat, besi menjadi karat besi, kemudian karat tidak bisa dirubah menjadi besi kembali. Itu prosesnya berlangsung satu arah. Itu disebut dengan reaksi irreversible. Jadi kesetimbangan itu berlaku pada proses yang dapat balik atau yang reversible. Ini contoh reaksi yang dapat balik. Kalian lihat nanti tandanya itu dua arah. Nitrogen ditambah hidrogen menghasilkan amonia ke kanan. Amonia ini terurai kembali menjadi nitrogen dan hidrogen. Seperti
seperti itu prosesnya. Jadi bereaksi menghasilkan hasil. Hasilnya ini terurai lagi. Dengan demikian reaksi yang dapat balik yang reversible ini tidak pernah habis. Kenapa? Karena hasil reaksinya bisa kembali ke reaksinya. Ini contoh-contohnya. Nanti silahkan lihat. Ini contoh-contoh reaksi yang dapat balik. Bapak tegaskan sekali lagi, reaksi kesetimbangan atau kesetimbangan kimia itu terjadi pada reaksi yang dapat balik atau reaksi reversibel. Kemudian kesetimbangan kimia itu ada syaratnya. Ini bisa diperhatikan. Jadi ada syaratnya. Sama, reaksinya reversibel. Yang kedua, laju reaksi ke kanan, pembentukan hasil, sama dengan laju reaksi ke kiri, pembentukan reaksi kembali. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, berlangsung pada wadah tertutup, apalagi yang berwujud gas. Itu pada umumnya terjadi pada wadah tertutup. Secara makroskopis, kasat mata, kalau kita lihat, tidak terjadi perubahan. Tetapi secara mikroskopis, artinya secara partikel, reaksi terus berlangsung atau terus berlangsung reaksi dengan kelajuan yang sama. Nah, sampai di situ dulu, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Sampai di situ, ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Yang sudah hadir, jumlahnya sudah 30, belum 4 orang, belum hadir. Silakan yang ingin bertanya. Baby mungkin bertanya, silakan. Di-on-kan mic-nya. Mang Hadi yang on mic-nya silakan kalau ada yang bertanya. Yang on mic-nya itu, silakan. Belum? Kalau belum ada yang bertanya, Pak yang bertanya. Coba sebutkan syarat-syarat reaksi setimbang atau kesetimbangan dinamis. Siapa yang mau menjawab, silakan. Ya, silakan. Memiliki lekukan yang sama. Siapa yang bicara ini? Ya, ya silakan Dede. Memiliki lekukan yang sama, Pak. Terus? Itu aja, Pak. Yang lain, coba yang lain. Dedi, coba Dedi Ardika. Syarat dari kesetimbangan dinamis itu apa? Silakan. Di-on-kan mic-nya. Belum. Desni, coba. Apa syarat dari kesetimbangan dinamis atau reaksi setimbang? Desni Dwi Arista Putri, silakan. Pada kondisi ini secara makroskopis tidak terjadi perubahan, tetapi secara mikroskopis reaksi terus berlangsung. Itu aja. Ingatnya. Tidak bisa juga. Intan Kusumasari mungkin. Pada kondisi ini secara Belum juga. Epi Tasari. Cipta Kumala. Belum ya. maaf Pak, apa cara saya kedengaran? Mulia Ningrum. Jadi
mohon diperhatikan dengan baik. Jadi syarat dari kesetimbangan dinamis itu yang pertama adalah reaksinya dapat balik. Kan begitu. Reaksinya itu dapat balik, reversible. Laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Kemudian secara makroskopis tidak terjadi perubahan, sepertinya reaksinya berhenti. Tetapi secara partikel mikroskopis reaksi berlangsung terus-menerus dengan kelajuan yang sama. Nah, ya. Yang ketiga, biasanya kesetimbangan dinamis itu berlangsung pada sistem tertutup. Nah, itu ada 3 syarat. Secara grafik, kesetimbangan digambarkan seperti ini. Kalau nanti reaksi berkesudahan, grafiknya terus turun ini sampai reaksinya mendekati angka 0, hasilnya bertambah, reaksinya berkurang sampai 0, ini bertambah. Jadi reaksinya berkurang, hasilnya bertambah. Tetapi kalau reaksi kesetimbangan, dalam reaksi kesetimbangan seperti ini, misalnya gas nitrogen dioksida menjadi dinitrogen tetraoksida. Grafik yang pertama ini menunjukkan bahwa hasil reaksi N2O4 dengan reaksi NO2 pada keadaan setimbang konsentrasinya sama. Jadi kalau grafiknya menyatu ini antara reaksi dengan hasil reaksi, berarti pada keadaan setimbang konsentrasinya sama. Kemudian kalau grafik yang kedua ini menunjukkan bahwa hasil reaksi lebih banyak atau konsentrasinya lebih besar dibanding dengan reaksinya pada keadaan setimbang. Grafik hasilnya lebih tinggi, lebih di atas dibanding dengan reaksinya. Jadi ketiga, hasil reaksi konsentrasinya lebih rendah dibanding dengan reaksinya. Jadi reaksinya lebih banyak dibanding dengan reaksinya. Jadi reaksi sisa itu lebih banyak konsentrasinya dibanding dengan hasil reaksinya. Itu artinya nanti kalau dia berimpit sama, kalau yang lebih besar jadi di atas artinya. Kalau reaksinya lebih besar berarti grafiknya yang di atas. Ini adalah grafik kesetimbangan. Jadi pada prinsipnya reaksi kesetimbangan itu reaksinya tidak pernah habis. Kenapa? Karena hasil reaksi bisa kembali membentuk reaksi. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa kesetimbangan kimia itu dapat bergeser. Jadi ada pergeseran kesetimbangan. Yang meneliti hal tersebut namanya adalah Lee Catellier. Jadi nama asasnya adalah asas Lee Catellier. Pada prinsipnya, kalau ke sistem kesetimbangan itu dilakukan suatu aksi, suatu perlakuan tertentu, maka dia akan bergeser atau melakukan kesetimbangan baru untuk memperkecil pengaruh aksi tersebut. Jadi kalau sistem kesetimbangan diganggu, maka akan terjadi pergeseran kesetimbangan untuk mencapai kesetimbangan baru memperkecil dari pengaruh aksi tersebut. Jadi aksi yang dilakukan ada 4. Perlu dicatat ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ada 4. Yang pertama konsentrasi atau perubahan konsentrasi. Yang kedua adalah pengaruh tekanan. Yang ketiga pengaruh volume dan pengaruh suhu. Jadi ada 5. Pengaruh konsentrasi, perubahan konsentrasi, kemudian pengaruh tekanan, volume, dan suhu.
Kalau kalian lihat di buku ada lagi satu yang disebut dengan katalisator. Katalisator itu hanya mempercepat tercapainya keseimbangan. Nah, bagaimana perubahan konsentrasi mempengaruhi pergeseran keseimbangan? Nah, anggap seperti slide yang paling atas tadi. Ini misalnya reaksi yang di ruas kiri ini adalah pereaksinya, yang di ruas kanan adalah hasil reaksinya. Jika yang di ruas kiri ditambah, dia akan bergeser ke mana? Kanan. Ke kanan. Kalau yang di ruas kanan ditambah, bergeser ke Kiri. bereaksi ditambah akan bergeser ke hasil reaksi, kan gitu. Bisa dipahami ya? Kalau ini dianggap reaksinya ini hasilnya, kalau reaksinya bertambah bergeser ke arah hasil reaksi. Hasil ditambah bergeser ke arah reaksi. Seperti itu. Kalau kita padukan seperti tadi, ini ada reaksi gas nitrogen monoksida bereaksi dengan gas nitrogen dioksida menghasilkan dinitrogen trioksida. Yang sebelah kiri adalah pereaksinya, ini adalah hasil reaksinya. Lihat pernyataannya, jika konsentrasi dinaikkan atau ditambah, maka sistem keseimbangan akan bergeser ke arah lawannya. Coba perhatikan ya. Kalau NO ditambah, bergeser ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Ini kanan ya. Ini kiri. NO ditambah bergeser ke kanan atau kiri? Ini kalau NO reaksinya bertambah bergeser ke kanan. Oke. NO2 ditambah bergeser ke ini ditambah. Yang kiri ini ditambah bergeser ke kanan ke kiri. Jawabannya dua, kanan kiri ini. Kalau pipa U-nya ini pipa U gitu kan, ini ujung kiri, ini ujung kanan. NO ditambah, yang kiri ditambah bergeser ke Kanan. Ke kanan. ke kanan. Betul. NO ditambah bergeser ke kanan kan, ke kanan lagi kan, ini ditambah, ini dia bergeser. Bisa dipahami? Bisa. NO3 ditambah bergeser ke kiri ke kanan. Ini kiri, ini kanan. N2O3 ditambah bergeser ke kiri. NO dikurangi bergeser ke NO-nya dikurangi bergeser ke ini pipa U-nya. Di sini dia airnya dikurangi gitu kan, bergeser ke Kiri. kiri. NO2 dikurangi bergeser ke Kanan. NO2 dikurangi. Kiri. N2O3 dikurangi bergeser ke Kanan. kanan. NO ditambah bergeser ke Kiri. Kanan. kanan. NO ditambah bergeser ke kanan. Kanan. Nah, hasil reaksi NO2 ditambah bergeser ke Kanan. 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 3 ditambah bergeser ke kiri. Dikurangi bergeser ke Kiri. Kiri. 3 dikurangi bergeser ke Kanan. Kiri. Kanan. kiri dan kanan aja bingung. Jadi itu dipahami dengan baik. Ya, dipahami dengan baik. Jangan sampai nanti bukan kanan dia bingung kan. Ini kanan, kanan itu artinya ke arah hasil reaksi. Kalau ke kiri ini adalah ke arah reaksinya. Itu pengaruh konsentrasi. Waktu kita masih 5 menit ini. 5 menit, coba perhatikan. Tekanan dan volume. Sesuai dengan hukum Wilhelm ini, bahwa hubungan tekanan dan volume seperti gambar ini. Ini gambar tuas satu piston atau pompa sepeda ya, pompa sepeda. Kalau misalnya pompanya ditekan ke bawah, berarti tekanan diperbesar kan. Ditekan pompanya ke bawah gitu.
tekanan perbesar. Berarti volumonya diperkecil. Bisa ya? Kecil. Bisa ya? Tekanan diperbesar, volume Diperkecil. bisa dipahami ya? Kalau nanti tuasnya ditarik ke atas, ini tuas ditarik ke atas. Tekanan diperkecil, volume Diperbesar. berbanding terbalik. Tekanan diperbesar, volume diperkecil. Tekanan diperkecil, volume diperbesar. Jadi berbanding terbalik. Nah, kalau kita hubungkan dengan kesetimbangan tadi, jika tekanan diperbesar, sama artinya dengan volume diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke jumlah mol yang lebih kecil atau koefisien yang lebih kecil. Ya, coba lihat reaksi ini contohnya. Yang di ruas kiri, reaksinya koefisiennya berapa? Yang sini, koefisiennya berapa? 2. 2, betul. Yang sebelah kanan koefisiennya 1 kan? Tidak ditulis 1. Ini koefisiennya 1. Sudah? Jelas ke? Sudah. Mana yang lebih besar? Sudah. Kan di kiri ini Ya. Iya. 2 dibanding 1, kan yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan. Nah, Dilakukan tekanan diperbesar, tekanannya diperbesar, sama artinya dengan volume Diperkecil. maka kesetimbangan ini akan bergeser ke kanan apa ke kiri? Ke kanan apa ke kiri? Kanan. 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 Bergeser ke kanan. Kenapa? Karena molnya lebih kecil, koefisiennya lebih Kecil. kecil. Ini dicatat. Jadi tekanan besar ke mol lebih kecil. Kalau sebaliknya, tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah mol yang lebih besar. Tekanan dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah mol koefisien yang lebih kecil. Waktu habis. Jelas? Nggak ngerti, Pak. Ini kan misalnya ini berlangsung pada wadah tertutup kan gitu. Pada wadah tertutup itu akan berlaku pengaruh sama dengan tadi. Ini kan wadah tertutup, ada gas di sini. Gas itu bereaksi gitu. Bisa dipahami. Gas yang ada dalam wadah tertutup ini akan dikenakan aksi perubahan tekanan atau perubahan volume. Nah, jelas. Perubahan tekanan dan volume ini sesuai dengan hukumnya terjadi secara bersamaan. Kalau tekanannya besar, volumenya kecil. Tekanan kecil, volumenya besar. Gitu. Bisa dipahami itu? Bisa kan? Ini bayangannya seperti tuas. Kalau saran sistem kesetimbangan ini, kalau dia bergeser, diberikan aksi perubahan tekanan, tekanannya dibesar, artinya tuasnya itu diturunkan seperti tadi, maka saat itu akan bereaksi. Bereaksinya kemana? Terbentuknya N2O4 lebih banyak, atau kesetimbangan bergeser ke kanan, ke arah mol yang lebih kecil. Kanan. Kalau tekanannya diperkecil, N2O4-nya ini akan terurai. Artinya tuasnya diangkat naik, dia terurai menjadi 2NO2 kembali. Itu maksudnya. Dan yang terakhir ya, waktunya masih 1 menit. Ini yang terakhir. Suhu. Suhu dinaikkan bergeser ke arah endoteram. Kalian tahu endoteram itu adalah zat yang memerlukan panas. Kan reaksi yang memerlukan panas. Sedangkan eksoteram